kepercayaan tetap tinggi, namun Madrid tentu perbaikan cepat dari Xabi Alonso. Rudiger ungkap peran besar Thomas Tuchel dalam karirnya. Tak mencetak gol dalam 30 pertandingan, Rodrigo alami rekor terburuk. Bola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Dengan 6 poin hilang dalam 3 pertandingan, Real Madrid kini resmi kehilangan posisi teratas La Liga dan membiarkan Barcelona menyalip mereka. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap Xabi Alonso dan para pemainnya, terutama mengingat performa tim yang menurun justru di momen-momen krusial. Meskipun begitu, kepercayaan terhadap Alonso masih sangat kuat di internal klub. Pihak manajemen menyerukan ketenangan, namun pada saat yang sama menuntut respons nyata untuk membalikkan keadaan. Hasil imbang melawan Girona dipandang sebagai pukulan telak, terlebih setelah manajemen sebelumnya merasa bahwa skuad sudah kembali ke jalur yang benar usai serangkaian pertemuan dan evaluasi yang dipimpin Florentino Perez. Kehilangan puncak klasemen menjadi penegas bahwa Real Madrid tidak lagi memiliki ruang untuk kesalahan. Dalam 3 laga liga terakhir, keunggulan 5 poin yang semula mereka miliki kini menguap sepenuhnya, dan Barcelona justru berbalik unggul 1 poin. Kemunduran ini memang menyakitkan, tetapi di Valdebebas mereka percaya bahwa situasi ini tidak identik dengan kekalahan melawan Liverpool, di mana tim terlihat pasrah setelah tertinggal. Saat menghadapi Girona, Madrid tetap berjuang keras dan berusaha mengejar 3 poin, namun permainan mereka minim intensitas, kurang ide, dan tidak menunjukkan karakter dominan yang biasanya melekat pada tim. Pergantian yang dilakukan Alonso juga tidak memberi dampak berarti. Energi dan kreativitas tetap tumpul, membuat Madrid sulit menemukan jalan keluar di fase akhir pertandingan. Meski demikian, keyakinan terhadap Alonso tidak goyah. Sang pelatih sendiri terus mengirimkan pesan ketenangan, namun ia juga sadar bahwa tim membutuhkan reaksi tegas. Di Madrid, ketenangan hanyalah jembatan menuju perubahan, bukan alasan untuk berdiam diri. Kini, seluruh perhatian tertuju pada bagaimana Alonso mengembalikan stabilitas dan pembuktian diri di Real Madrid. Antonio Rudiger kembali menjadi sorotan setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen sejak akhir Agustus. Bek Jerman itu baru tampil 90 menit musim ini, tepatnya saat melawan Oviedo, namun ia kembali masuk skuad Real Madrid saat laga penting kontra Girona kemarin. Dalam sebuah wawancara YouTube bersama Florian Malburg, Rudiger berbicara terbuka mengenai kondisinya, karirnya, serta sosok yang dia sebut paling berpengaruh dalam perjalanannya menuju Real Madrid. Rudiger mengungkapkan bahwa masa pemulihannya bukan hanya soal fisik, tetapi juga waktu yang ia gunakan untuk menjauh dari sorotan publik. Sudah lama dan saya sudah pulih. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan tidak menjadi pusat perhatian, ujarnya. Ia menegaskan bahwa semakin dewasa, tubuhnya memerlukan pendekatan berbeda. Karena itu, ia hanya ingin kembali ketika benar-benar merasa nyaman secara fisik. Saya tidak egois seperti yang orang pikirkan. Saya terbuka terhadap kritik, tambahnya. Salah satu bagian paling mencuri perhatian adalah pujiannya kepada Thomas Tuchel. Rudiger tanpa ragu menyebut mantan pelatihnya di Chelsea itu sebagai sosok kunci yang membawanya menuju Real Madrid. Tuchel adalah manajer terbaik yang pernah saya miliki. Dia mengubah segalanya di Chelsea. Dia sangat jujur, dialah yang membuka jalan bagi saya untuk sukses dan bermain untuk Real Madrid. Tanpa dia, itu mustahil, tegasnya. Bagi Rudiger, impiannya sejak awal adalah mengenakan seragam Los Blancos, dan Tuchel menjadi figur yang memungkinkan hal itu terjadi. Selain membahas sepak bola, Rudiger juga berbicara tentang kehidupan pribadinya dan kota favoritnya. Meski pernah tinggal di Roma dan London, ia memilih Madrid sebagai kota terbaik yang pernah ia tinggali. Saya merasa sangat nyaman di sini. Kota ini spesial bagi saya, ujarnya. Dengan kondisi yang kini semakin baik, kembalinya Rudiger menjadi dorongan besar bagi Real Madrid di tengah jadwal padat dan kebutuhan akan stabilitas di lini belakang. Dengan semangat yang pulih dan motivasi tinggi, sang bek siap kembali berperan penting untuk Los Blancos. Musim ini bukanlah periode yang mudah bagi Rodrigo Goes.
Bintang Real Madrid itu mengalami penurunan performa yang tajam dan hingga kini belum mampu menemukan kembali ketajaman yang pernah membuatnya menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa. Penyerang berusia 24 tahun itu menutup musim lalu di bawah Carlo Ancelotti dengan catatan yang mengecewakan. Meski sempat sangat dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas lalu, Rodrigo akhirnya memutuskan bertahan untuk memperjuangkan tempatnya dalam rencana Xabi Alonso. Situasinya justru semakin rumit. Setelah pertandingan melawan Girona, Rodrigo mencatatkan statistik yang tidak diinginkan oleh pemain manapun. Ia kini menjadi penyerang Real Madrid dengan jumlah pertandingan dan menit bermain terbanyak tanpa mencetak gol dalam sejarah klub. Rodrigo sudah melalui 30 pertandingan resmi tanpa torehan gol, dengan total 1.339 menit di semua kompetisi. Catatan tersebut membuatnya menyamai rekor Mariano Diaz sebagai penyerang dengan paceklik gol terburuk sepanjang masa dalam sejarah Los Blancos. Bedanya, Mariano mencapai angka itu dengan menit bermain yang lebih sedikit, yakni 986 menit. Gol terakhir Rodrigo untuk Real Madrid tercipta pada 4 Maret, ketika menghadapi Atletico Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions. Sementara di La Liga, ia sudah tidak mencetak gol sejak 19 Januari melawan Las Palmas. Nama Rodrigo kini disandingkan dengan Mariano dan Rafa Maranon dalam daftar paceklik gol terpanjang para penyerang Madrid. Maranon sendiri pernah mencatatkan 29 pertandingan tanpa gol pada tahun 1970, dengan total 1.426 menit. Jika Rodrigo kembali melalui satu pertandingan lagi tanpa mencetak gol, ia tidak hanya melampaui Mariano tetapi juga akan mengukir catatan kelam sebagai penyerang dengan paceklik gol terburuk dalam sejarah Real Madrid. Raul Asensio kembali berlatih bersama grup dalam sesi latihan hari ini setelah kemarin absen akibat gastroenteritis. Bek muda Real Madrid itu menjalani porsi latihan sebagian dengan tim utama, dan kondisinya akan dievaluasi kembali besok untuk menentukan apakah ia siap tampil di San Mamés melawan Athletic Bilbao. Asensio telah menjadi sosok penting dalam beberapa pekan terakhir, terutama di tengah krisis cedera yang melanda lini belakang Real Madrid. Dengan absennya David Alaba dan Dean Huijsen, Asensio praktis menjadi bek tengah alami yang sepenuhnya tersedia bersama Eder Militao dan Antonio Rudiger yang baru kembali setelah cedera. Sejauh musim ini, pemain muda ini baru menjadi starter dalam 4 pertandingan Liga untuk Real Madrid dan mencatatkan 2 clean sheet untuk Los Blancos. Ketidakhadirannya kemarin sempat menambah kekhawatiran di Valdebebas karena situasi defensif yang sudah sangat terkuras. Namun kembalinya ia ke lapangan latihan memberikan sedikit kelegaan bagi staf pelatih, meski keputusan akhir tetap akan bergantung pada sensasi dan kondisi fisiknya pada hari pertandingan. Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola pada Senin dini hari ketika Real Madrid bertandang ke Girona dalam laga pekan ke-14 La Liga 2025-2026. Dari titik penalti, sang bintang Prancis mengeksekusi bola dengan ketenangan luar biasa untuk mencetak golnya yang ke-60 di tahun kalender 2025, sebuah pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia saat ini. Gol tersebut bukan hanya penting bagi Madrid yang tengah mengejar konsistensi, tetapi juga menjadi momen bersejarah bagi Mbappe secara individu. Dengan torehan itu, ia resmi menjadi pencetak gol terbanyak ke-7 dalam satu tahun kalender di abad ke-21. Ia kini berada di belakang nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Robert Lewandowski. Jaraknya pun sangat tipis, hanya 1 gol dari posisi kelima, 3 gol dari posisi keempat, dan 9 gol dari zona 3 besar. Lebih jauh, gol ke-60 ini memiliki makna khusus bagi sepak bola Prancis. Mbappe menjadi pemain Prancis pertama yang mencapai angka tersebut dalam satu tahun kalender, baik di level klub 5 Liga top Eropa maupun tim nasional, sejak legenda besar Just Fontaine melakukannya pada tahun 1958. Dalam konteks generasi modern, pencapaian ini semakin menegaskan perbedaan kualitas yang dimiliki Mbappe dibandingkan para penyerang Prancis lainnya. Dengan performa yang terus meningkat dan jadwal yang masih menyisakan sejumlah pertandingan sebelum penutupan tahun, pertanyaan pun muncul, sampai sejauh mana Mbappe akan mendorong batasnya? Apakah ia mampu menyalip rekor yang ada dan menembus posisi 4 besar? Atau bahkan mengejar podium yang selama ini hanya ditempati oleh mesin gol seperti Messi dan Ronaldo? Akhir Desember semakin mendekat, dan dunia sepak bola menunggu dengan rasa penasaran, berapa total gol Kylian Mbappe saat kalender 2025 berakhir. Terima
Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!